Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Nur Al-Bariji. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Pesantren pada prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan dari profil Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro yang berada di Jawa Timur, Magetan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah pondok tersebut. Pondok Pesantren Al-Fatah pertama kali didirikan pada tahun 1912. Kemudian sampai wafatnya Kiai pertama kali yang mendirikan pondok tersebut, yaitu Kiai Haji Siddiq, sampai wafatnya beliau pada tahun 1950. Kemudian diserahkan kepada anaknya beliau yang bernama Kiai Haji almarhum Kiai Haji Mahmud Khalid Umar. Kemudian pada tahun yang sama, Kiai Haji Mahmud dan Kiai Ahmad, saudara beliau, mengubah halaqah pengajian tersebut menjadi pesantren salaf, yang sebelumnya bahwasannya dibuatkan sebagai halaqah, kayak seperti majelis kecil-kecilan, kemudian dibentuk menjadi pesantren salaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya pondok pesantren Al-Fatah Temboro ini ternyata mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap jamaah tabligh. Jamaah tabligh masuk pada Temboro yaitu pada tahun 1984 oleh rombongan yang dipimpin oleh Profesor Abdus Sobur. Kemudian pada tahun yang sama, Kiai Haji Nur Thohir, menantu Kiai Haji Mahmud, yang sebelumnya beliau ini pernah belajar di Arab Saudi, menghadiri perkumpulan besar jamaah tabligh yang berada di Pakistan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pendidikan yang berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro secara umum tidak begitu berbeda dengan pondok pesantren Nahdlatul Ulama di tempat lain dalam tradisi keagamaan. Pondok Pesantren Temboro mengikuti Syafi'iyah dalam fikih, kemudian Asy'ariyah dalam akidah, dan Naqsyabandiyah dalam tarekat. Pembeda utama Pondok Pesantren Al-Fatah dengan pondok pesantren lain terletak pada keterikatannya yang kuat pada jamaah tabligh. Kemudian jenjang dan pondok pesantren. Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini yang paling dikenal ialah Madrasah Diniyah dengan masa belajar 10 tahun. Selain Madrasah Diniyah, Al-Fatah juga memiliki Pondok Pesantren Al-Fatah juga memiliki Madrasah Tahfidz Quran, kemudian Daurah, kemudian Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Untuk jumlah santri keseluruhan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini sekitar 22.000 orang. Yang dari 1.000 orang ini ada yang berada dari luar Indonesia. Kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini terbagi menjadi 3 pondok, yakni Pondok Pusat, Pondok Utara, dan Pondok Trangkil. Ini khusus untuk pondok putrinya. Adapun untuk pondok putrinya ini ada 2 yang berpusat pada Trangkil Darussalam. Baik, saya akan melanjutkan untuk kurikulum pendidikan pada Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro.
Di mana Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro mendukung tujuan pendidikan dengan slogannya yaitu belajar mengamalkan lalu menyampaikan. Para santri akan dididik untuk membudayakan slogan ini sejak dini di masa pesantren. Pada saat yang sama, upaya penyebaran ajaran Islam ke seluruh lapisan masyarakat dapat dilanjutkan melalui program yaitu Khuruj fi Sabilillah, yang artinya mengikuti jalan Allah untuk berdakwah langsung kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa madrasah yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, yaitu Madrasah Diniyah Al-Fatah Program 10 tahun Putra dan Putri, kemudian Madrasah Tahfidzul Quran Putra dan Putri, Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah dengan akreditasi A, Madrasah Sanawiyah Al-Fatah dengan akreditasi A, Madrasah Aliyah Al-Fatah dengan akreditasi B. Kemudian untuk fasilitas, sarana dan prasarana pesantren Al-Fatah Temboro, masyarakat sekitar pesantren pun ikut serta dan antusias dengan pengamalan ajaran ini, misalnya dengan mengikuti pengajian dan mengikuti ajaran KI. Ini juga berlaku untuk pakaian sehari-hari. Jadi di sana itu untuk pakaian keseharian para santri dan orang-orang tempasan itu sangat agamis sekali. Ada yang menggunakan jubah, kopiah, sarung, dan yang lain-lain. Bahkan orang yang berjualan pun juga menggunakan pakaian yang sangat bagus, menggunakan jubah, menggunakan kopiah atau peci, menggunakan sarung. Kemudian untuk fasilitas yang berada di pondok pesantren tersebut itu sudah sangat sekali menjamin bagi para santri yang tinggal di asrama, dari air, kemudian listrik, kemudian bangunan, tempat tinggalnya, lemari, dan sebagainya, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk keunggulan pesantren tersebut, sering perkembangan selanjutnya, pondok ini berkembang semakin besar, menarik banyak peminat dari orang-orang berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa santri datang dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan yang terakhir saya ingat itu ada 4 orang santri yang berasal dari Yaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali untuk periode pembangunan daripada pondok pesantren tersebut. Dalam periode pembangunan ini, usaha yang dilaksanakan antara lain, yang pertama mendirikan gedung madrasah, kemudian yang kedua menambah gedung pondok, yang ketiga membuka madrasah sanawiyah, kemudian dan yang keempat membuka perluasan masjid daripada pondok Al-Fatah. Kemudian membangun gedung aula dan gedung tingkat 2, kemudian mendirikan pondok putri, kemudian yang ke-7 mendirikan SMP, SMA, dan SMP Al-Fatah. Itu ada dikhususkan. Kemudian mendirikan MTS dan MA Al-Fatah. Kemudian didirikan tempat tahfidzul Quran. Kemudian dibuat perluasan dakwah Islamiyah dan pikir umat. Baik, di sana juga untuk ekstrakurikuler bagi para santri yaitu bela diri. Nah, di dalam bela diri ini pun juga sudah ada ditentukan pelatihnya, kemudian juga dikhususkan tempat pelatihannya dalam setiap kelas, dan juga bahkan di dalam waktu setiap 1 tahun sekali dibuatkan yang namanya turnamen, yaitu bela diri kickboxing. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.